Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lulu. Gimana kabarnya lu? Alhamdulillah baik, gimana kabar Titan? Alhamdulillah aku juga baik. Enak banget di Indonesia, maksudnya kan dibandingkan di sana kamu berdingin-dingin ria pasti sekarang. Terima kasih. Oke, alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021 dan kali ini saya ditemani oleh teman SMP saya, Tita. Hai teman-temannya Lulu, teman-teman aku juga atau siapapun yang ngelihat podcast ini sekarang. Terima kasih. Pertama-tama makasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Lulu, aku juga makasih banyak karena emang kita tuh lost contact udah lama banget, 8 tahun, hampir Tadi kan, 10 tahun ya. iya hampir, tadi aku ngitung sama Naki sih 12 dong. 12 tahun, gila, sumpah. Kayak, tapi nggak ada yang beda loh dari Lulu, guys, teman-teman. Kamu Lulu masih juga. bener-bener keren banget. Emas Masya muda lah Allah. Lulu. Masya Allah kamu juga. Suara aku yang seneng itu kayak denger teman-teman suara podcast itu, suaranya teman-teman tuh bener-bener kok nggak beda ya gitu. Iya loh, iya bener. Bahkan tuh, apa ya, excitednya tuh masih sama gitu loh. Kayak Lulu yang 12 tahun aku temuin tuh masih se-excited sekarang gitu. Kayak masih sama. Kangen banget coy, udah gak Masya ketemu Allah lagi sama Lulu. banget, Ya alhamdulillah. kan 2 tahun ya lo ya sekelas kan? Iya 8E sama 7E kan? Iya, 7E 9E. 9E ya. 9. Iya gitu. Jadi singkat cerita ya emang Titan teman kelas aku 2 tahun itu. Terus aku ingat kamu anak PMR, Oh my God. terus pinter nari, iya Oh kan? my God. Terus Terus, iya, kita kontak terakhir udah pas kamu ingat gak sih acara perpisahannya waktu ke Bangkok di rumah Nuni? oh iya, iya aku ingat. Itu kayak terakhir kali nggak ya? Itu terakhir kalinya. Itu terakhir banget. Itu habis itu kamu berangkat ya? Iya, maksudnya kayak kita emang kayak ketemu mungkin, entahlah mungkin juga mungkin ada bagi rapot dan lain-lain mungkin ya. Maksudnya nggak tahu kenapa kayak kenangan yang kayak terakhir untuk momen sama-sama sih itu nggak sih kayak di rumah kosongnya Nuni, Iya. Rumah kosong. digantung Dan foto-foto. sampai sekarang itu rumah masih jadi tempat nongkrong tau gak sih lu? Wow, Dan oke. masih kosong aja gitu. Walaupun udah Masih diisi furnitur sih. Sorry ya Nun, gue jadi kayak ini nih, jadi kayak mendeskripsikan rumah lo. Tapi emang masih di situ dari 12 tahun yang lalu. I see. Itu ya, itu Masya Allah banget. Maksudnya kayak, oke nanti kita terakhir deh cerita yang itu agak lebih detail. Oke, terima Oke. kasih, terima kasih. Oke, sekarang saya persilakan Titan untuk memperkenalkan diri. Nah, sorry ya, jadi kita udah ngobrol sejauh ini, kita belum kenalan. Gak apa-apa. Jadi, perkenalan guys, nama aku Tita Noktalia Banat, asik. Jadi temennya Lulu dari kelas 7 ya sama kelas 9. Jadi bisa dibilang tuh aku sama Lulu memulai masa-masa alaiku itu bareng Lulu gitu. Jadi kayak dulu tuh bentukan aku nggak kayak gini, mohon maaf ya. Masya Allah. Bentukan aku dulu nggak kayak gini. Terus kesibukan sekarang itu aku lagi bersenang-senang asik untuk Oh, ngomong Masya gitu. Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi tahun ini aku lulus kan setelah 5 Iya, tahun aku kuliah. Masya Allah. Terus alhamdulillah juga aku kuliah di luar terbuang sama kayak lu, cuman bedanya aku masih di Indonesia, aku kuliah di Bali. Terus setelah 5 tahun aku merantau, akhirnya aku memutuskan buat pulang dulu deh, soalnya kan 5 tahun kan udah ninggalin keluarga. Terus ada banyak tanggung jawab yang nggak aku pegang 5 tahun kemarin gitu kan. Jadi otomatis aku balik karena aku ngerasa ada banyak perubahan di rumah yang nggak aku tahu gitu, Nah, entah ya. perkembangan adik-adik aku, entah gimana kesehatan mama papa aku gitu di rumah. Jadi iya, jadi aku ngerasa kayak oke, selama 5 tahun aku di sana, sekarang waktunya aku balik. Entah nanti di sini aku dapat pekerjaan atau seperti apa, yang penting aku balik dulu ke keluarga supaya aku bisa ngelayanin mereka dengan baik dulu gitu. Masya Allah. Siap, siap. Jadi masih kalau kesibukan sih ya udah itu di rumah aja ngurus rumah, terus nemenin ibu, nemenin bapak, terus ngontrol adik-adik sekolah sama paling jalanin bisnis kecil-kecilan. Oh, Masya Allah. Iya. Terus Kalau kalau kamu boleh apa tahu, lu? aku, aku sibuknya di sini mulai podcast. Gak apa-apa. Itu sangat bermanfaat BTW ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Itu aku mau nanya, kamu kuliah di mana dan jurusan apa by the way? Oke, jadi aku itu kuliah di Universitas Udayana, pasti Enak. anak-anak Indonesia tahu lah ya. Sama jurusannya arsitektur landscape. Jadi kayaknya belum banyak sih di Indonesia. Di Indonesia tuh setahu aku cuma 3 tau lu PTN yang punya jurusan itu. Oh, Oh, landscape arsitek gitu deh. itu berarti beda sama tata kota ya?
Atau mirip? Nah, sampai sekarang tuh aku udah ada 5 tahun nih kuliah, sampai sekarang tuh beneran aku masih bingung. Sebenarnya jurusan aku tuh ada di mana? Maksudnya karena dibilang arsitek, aku tuh nggak mempelajari tentang bangunan dan konstruksi. Tapi kalau dibilang Oke. kota-kota, aku juga nggak belajar tentang ekonominya gitu loh. Tapi aku Mhm. mempelajari tentang apa ya kasarnya kulitnya mereka gitu. Jadi aku belajar semua, tapi aku nggak Oh. mendalam ke sana gitu. Jadi lebih ke outdoor gitu, lu kayak penataan luar bangunan gitu kayak taman kota, terus perumahan, kayak gitu-gitu deh, kawasan. Mhm. Terus pas di Bali ketemu anak-anak Depok juga nggak? Enggak, itu keren banget sih. Itu kayaknya kayak aku sekalian cerita nggak sih sama kamu? Ini Boleh dulu, lah. dulu pas banget nih nanyainnya. Jadi tuh kalau aku boleh cerita, sekalian kita bertukar kabar ya. Jadi tuh momen aku kuliah di Bali itu adalah momen titik balik aku sih sebenarnya. Oh, Maksudnya Masya Allah. seperti Lulu tahu, dulu tuh aku dari SD, SMP tuh aku orangnya ambis banget kan. Bahkan SMA tuh aku orang kayak yang pokoknya aku goalsnya ini harus ini. Orang lain bisa ini, aku harus bisa ini. Aku Iya. pokoknya harus bisa gitu kan tipikalnya. Terus begitu aku di SMA, aku tuh dulu pengen banget jadi dokter loh, BTW. Oh, Masya Allah, oke. Aku tuh bener-bener kayak, aku tuh selama SMA belajar cuman buat jadi dokter. Aku nggak, sama sekali nggak ada pilihan lain untuk ada di jurusan apa selain FK gitu. Sampai satu ketika, aku nggak dapet sama sekali. Jadi kayak, bahkan tuh aku udah ngitung, maksudnya aku udah memprediksi kalau aku pasti dapat sebenarnya gitu. Tapi Mhm. ternyata, itu tuh Allah bilang kayak, ini bukan jalan kamu kali gitu. Nah, Hmm. aku dapat jurusan ini tuh di saat aku tuh kalau boleh jujur ya, bahkan aku ngerjain soalnya tuh nggak serius gitu. Aku nggak Oh, bilang iya. sama orang tua, aku nggak serius ngerjainnya karena itu udah hopeless banget, udah terakhir. Bahkan aku tuh udah daftar bimbingan belajar yang buat kelas alumni gitu loh, lu tau gak sih kayak yang Ronin gitu. Mhm. Udah Iya. sampai daftarnya karena udah bener-bener hopeless itu tuh aku akhirnya kayak belajar, oh ikhlas tuh kayak gini ya rasanya gitu. Karena Masya aku Allah. ngerjain tuh bener-bener udah pasrah, udah kayak ya Allah apapun deh yang dikasih lillahi ta'ala gitu kan. Terus tiba-tiba dapet dan itu tuh awalnya aku nggak tahu mau sedih atau mau seneng karena kan bukan jurusan yang aku Hmm. pengen kan. Iya. Terus begitu aku kabarin sama orang tua aku kan, kabarin sama ibu aku dapet gitu. Terus mama aku nangis lu kayak ya Masya ampun alhamdulillah. Allah. Padahal aku kira tuh mamaku bakal ekspektasi bakal kayak oh ya udah biasa aja gitu karena kan target aku bukan itu. Ternyata mereka nangis, orang tua aku nangis. Terus jadinya aku malah tambah ngerasa bersalah kan. Udah nih, aku akhirnya menjalani kuliah selama 1 tahun. Tapi aku bilang, karena itu masih belum passion aku pada saat itu kan. Mhm. Iya. Aku bilang sama mamaku, Bu, kalau misalnya aku bisa dapat nilai tertinggi, bisa intinya memuaskan orang tua saat aku di Bali, aku bisa bener. Karena kan godaannya namanya di Bali yang sangat bebas gitu kan. Ya Iya. sama aja lah kayak di Jerman juga Iya. kan lo. Itu kan lumayan ya. Nah, aku berjanji sama aku sama orang tua aku kalau misalnya aku bisa menjalani 1 tahun dengan baik, terus kayak nggak aneh-aneh, terus nilainya juga baik, aku boleh ngelakuin apa yang aku pengenin gitu kan. Akhirnya berlalulah 1 semester, terus alhamdulillah banget IPK aku juga tinggi, terus lancar semuanya. Terus aku meminta permintaan yang sebenarnya ini juga apa ya aneh-aneh aja sih kalau aku mikir sekarang ya ini aneh-aneh banget sih Titan gitu. Aku minta buat pulang ke rumah untuk Mhm. ngulang lagi. Jadi kenapa aku kuliah 5 tahun tuh karena aku pulang untuk belajar lagi di Depok gitu. Iya. Akhirnya aku pulang, aku nyoba belajar lagi selama 1 semester. Terus udah tuh aku bener-bener les tiap hari, bener-bener les tiap hari, terus ngejar lagi buat itu FK. Karena sebenarnya penasaran lu kayak kenapa ya kemarin nggak dapet Mhm. gitu loh. Iya. Kayak mau menuntaskan perasaan itu. Terus aku tuh nazar dari awal, terus niatin dari awal ya Allah ini aku beneran totalitas kalau kalau Iya. emang bukan jalan aku tunjukin aja gitu. Iya. Karena beneran setelah aku ngulang itu pas lagi tes pertama aku dapat tapi di jurusan yang bukan FK aku dapat di sipil Undip waktu itu. Mhm. Terus aku ngerasa kan kalau aku dapat sipil Undip sebenarnya nggak jauh beda sama jurusan aku yang kemarin gitu kan. Mhm. Terus akhirnya aku nyoba mandiri nih karena SBM Mhm. udah lewat udah cuma dapat sipil Undip akhirnya kira udah deh gitu kan aku hopeless aku nyoba mandiri. Terus di situ juga aku niatin kan kayak ya Allah kalau emang ini bukan jalan aku tunjukin. Bener loh hari H di mana aku harus berangkat ke Malang buat tes mandiri ke UB, aku masuk rumah sakit. Masya Bener-bener Allah. ambruk. Iya, terus habis itu ya udah di situ akhirnya aku mikir, oh ternyata emang nggak ditunjukin jalan sama Allah buat ke sana kayak gitu. Terus akhirnya ya udah
setelah itu aku bilang sama orang tua aku kayak, oke Bu, Pak, aku balik lagi ke Bali, aku selesaiin apa yang udah aku mulai gitu. Masya Allah. Sampai sekarang. Masya Allah, alhamdulillah, pasti ada hikmahnya ya, Masya Allah, Iya Masya bener Allah. bener bener. Pasti, Terus pasti, pasti. jadinya karena hal itu sekarang tuh jadi aku tuh sejujurnya jadi banyak berubah gitu loh lu dari aku waktu SMP. Maksudnya sekarang jadi nggak ngoyo kayak oh ya udah jalanin aja apa yang di depan gitu asalkan totalitas. Kalau misalnya Allah ridho tuh kayak aku tuh mikirnya kalau Allah ridho pasti ya udah hampir aja gitu jalan. Betul banget sih, aku ngerasain banget. Kalau udah orang tua juga ridho nggak sih, kayak lancar Iya banget. bener banget. Terus aku tuh bersyukur banget ya lu di Bali tuh kok godaannya kan banyak banget ya. Maksudnya kayak aku nggak bilang pergaulan bebas atau apa. Itu kan juga masing-masing individu gitu kan. Cuman mungkin pergaulan yang berbeda sama apa yang aku yakini gitu kan apa jalan aku tuh kan banyak banget bahkan di sekeliling aku tuh kayak gitu semua gitu tapi kayak alhamdulillah banget aku didekatkan dengan pergaulan yang seperti itu tapi secara nggak langsung juga aku dijauhkan gitu ngerti nggak sih lo maksudnya Oh, kayak, aku diliatin secara langsung uh, kayak gini loh kalau kamu ngelakuin ini akibatnya ini kalau kamu ngelakuin ini akibatnya ini kalau kamu ngelakuin akibatnya ini aku dihadapkan secara langsung diperlihatkan secara langsung gitu kejadian-kejadiannya tapi di sisi lain justru orang-orang sekeliling aku yang kayak gitu maksudnya yang berbeda sama aku itu yang ngejaga aku banget gitu loh di sana kayak yang enggak Titan jangan kayak gini ntar lu nggak boleh kayak gini jangan kayak gini jangan kayak gini biar gue aja yang rusak lo jangan yang kayak gitu-gitu loh terus aku kayak yang ya Allah masya Allah banget aku tuh sampai sekarang masih mikir loh kok bisa ya gitu di saat emang kayak semua orang pasti ya kalau di sini di Jakarta gitu apalagi kayak saudara-saudara tetangga pasti nanyanya kayak ke orang tua aku kayak itu nggak apa-apa Bu anaknya kuliah di luar di Bali bebas loh nanti gini-gini terus nanti pulang-pulang nggak tiba-tiba hamil di luar nikah atau apa yang kayak gitu yang astagfirullah banget sih menurut aku ya nggak tahu mamaku juga aku tuh sempat nanya bahkan sama mamaku lu kayak Bu kok bisa sih Ibu percaya ngelepas anaknya perempuan anak nomor 1 ke luar daerah tanpa keluarga tanpa teman dan aku sama sekali nggak pernah diantarin gitu sama mamaku gitu kan kesana bener-bener dilepas langsung sendirian gitu kok bisa sih gitu terus mamaku cuma jawab gitu mamaku bilang karena ibu udah ridho sama kamu dan ibu di sini nggak pernah macam-macam jadi ibu yakin kamu juga dijaga di sana gitu terus kayak ya udah aduh, Masya Allah banget ya, bener. Aduh, doa ibu tuh benar-benar sih. iya Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, jaga banget ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. iya lu bener deh aku Gimana, kayak aku senang banget dengernya. dan aku yakin sih kayak pengalaman aku tuh nggak dihadapin cuma aku doang pasti kayak orang-orang yang banyak orang-orang yang merantau di luar sana termasuk kamu juga pasti ngerasain kayak gitu nggak sih lu Insya kayak Allah ya, Insya Allah. ya kan ada momen kayak ya Allah momen kecil tapi kayak berasa iya ya gitu ternyata Allah tuh benar ngejaga ya gitu loh kayak mungkin doa orang tua yang nyampe ke sini gitu loh. Banget sih, banget. Maksudnya Masya Allah, aku bener-bener respect banget juga, apalagi untuk orang-orang yang sendiri kan. Kalau aku kan sama Lala masih oke gitu kan, Alhamdulillah gitu kan. Wah, respect banget sih, Masya Allah, Masya Allah. Makasih banyak atas sharingnya. Sama lu aku senang sih sharing soalnya sebenarnya aku mau cerita ke kamu juga karena banyak banget yang nanya. Itu tuh setiap aku pulang ke Depok, selalu pertanyaannya kayak gitu kayak udah Oh, pernah ngapain aja Tan di sana, apa aja yang ditemuin gitu-gitu loh. Kayak apa sih kayak ada apa aja di sana selalu nanya gitu dan ya sekalian lah aku cerita di sini biar yang lain juga denger yang yes. penasaran. Insya Allah, benar-benar benar. Iya, maksudnya kan juga image-nya luar Bali juga kan udah kayak gini, Masya Allah. Wow, Masya Allah. Semoga Allah jaga terus ya. Amin. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Wah, aku terharu banget. Bentar. Masya Allah. Iya Pasti nih. kayak ngerasain gak sih anak-anak rantau? Iya, iya. Dan dulu harus tahu nih ya. Jadi kan dulu tahu ya dari SMP aku suka nari, aku suka seni Iya, gitu-gitu kan iya, lo. iya, iya. Aku tuh dari awal nggak pernah kebayang aku bakal ada di Bali sama sekali sedikit pun aku gak pernah kebayang. Cuman aku inget banget waktu aku SMA nih. Jadi kan anak semansa tuh suka duha bareng kan dulu. Aku tuh pernah nyeletuk bener-bener kayak nyeletuk cuman dalam hati doang. Lu aku nggak sampein di mulut makanya. Aku ngomong kayak ini. Waktu itu kan kalau di semansa ada aksi ya namanya kan. Oke. Terus waktu itu aku tuh dipercaya jadi salah satu kru buat apa sih kayak pagelaran itu kolaps namanya kolaborasi seni gitu kan. Aku tuh seneng banget, sumpah itu aku happy banget kayak
ya Allah ini kayak tempat aku deh, aku happy banget di sini, aku happy banget ngejalanin ini nih, kayak maksudnya kayak ketemu sama orang-orang yang bener-bener punya sense seninya sama kayak aku, kayak gitu kan. Iya. Termasuk Ervin yang kayak gitu-gitu tuh aku di Iya. situ dibarengin gitu kan. Terus akhirnya aku waktu lagi dulu tuh aku bener-bener cuman ngebatin doang, lo bilang kayaknya seru deh kalau misalnya nanti aku kuliah ditempatin di tempat yang seni kayak Jember misalnya. Makanya aku kenapa ngejar waktu Universitas Negeri Jember, karena kan di Jember tuh ada yang fashion carnival itu kan lo. Terus emang lagi gencer-gencernya banget kan budayanya. Terus tiba-tiba pas aku nggak dapet Jember, aku dikasih Bali. Terus kayak waktu aku nyesel, jadi kan aku sempat ada momen di mana aku nyesel ya dapat Udayana, kayak ya Allah kenapa sih jauh, kenapa sih kayak gini, bukan FK, sempat ada pikiran kayak gitu deh. Terus pas kesini sini aku mikir kayak ya Allah sebenarnya kayaknya ini jawaban Allah yang lebih baik daripada doa aku gitu loh. Kayak aku pernah ngebatin aku pengen ditempatin di kota yang basic nih kayak Jember, tapi aku dikasih malah pusatnya langsung di Bali gitu loh sama Allah. Terus ya udah kita dihukum. Masya Allah. Ya ampun. Masya Allah. Oke. Ya Allah. Iya, kayak istilah siapa ya nggak sih nggak mau ke Bali, terus juga emang seninya tinggi banget kan Bali. Iya Iya, iya. benar. Wow, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama lu. Kamu kesibukannya sekarang selain berpodcast, kamu jurusan apa sih BTW? IT, aku sama Lala sama IT. IT. Mm-mm. Seru banget. Aku selalu bermimpi pengen belajar IT gitu loh, karena aku melihat lowongan kerja tuh semuanya kayak IT. Terus aku kayak, wah coba aku bisa IT gitu, kayak kesempatannya mungkin banyak gitu. Insya Allah. Aku sebenarnya anaknya Gerna banget sih gitu. Gerna tuh seneng banget dengan senang hati gitu kan, pengen ngajarin orang gitu. Tapi aku ngeliat bakatku nggak di situ gitu. Aku ngeliat kalau aku ngajar pun aku belibet gitu kan. Pengen banget, semoga bisa lah suatu saat. Bisa lah kita sharing-sharing insya Allah. Masya Allah. Oke, aku sekarang mau ini kita flashback ke belakang. Ada nggak momen-momen atau sesuatu yang diingat dari Lulu Lala? Kalau Lala, karena seingat aku tuh nggak pernah sekelas sama Lala ya. Kayaknya enggak. Jadi yang aku ingat dari Lala itu adalah Lala tuh pendiam. Maksudnya bukan pendiam sih, tapi beda sama Lulu gitu loh. Ya Pendiam, kan? aku kalem. Oh, kalau banget. Kalau Lulu tuh sporty banget guys, BTW. Dia tuh kayak dari SMP, kamu tuh ke basket kan lu ya kalau nggak salah? Ya Basket. kan? Itu basket. Terus dulu tuh kayak girl crush gitu loh di SMP, BTW guys. Ya kamu nggak tahu diem-diem tuh kamu girl crush gitu. Soalnya Insya Allah. iya, karena tuh Lulu tuh orang easy going. Perempuan tapi easy going. Terus kayak bisa masuk ke mana aja. Terus olahraga jago. Jadi kayak orang tuh mesti ke Lulu tuh kayak oh iya gitu bisa apa aja gitu. Pinter. Ya pinter banget Lulu tuh. Terus tulisannya bagus guys. Oh enggak, dibanding keluarga aku paling jelek. Supaya maksudnya dibanding aku yang sangat berantakan, Lulu tuh tipikal yang cukup rapi, seorangnya teratur gitu loh. Ada satu momen, aku tuh dari kemarin tuh nginget-nginget gitu loh. Kayak, aku putus-putus gak sih? Enggak, terus. Iya aku tuh kayak inget-inget apa ya momen yang pernah aku alamin sama Lulu, maksudnya kayak ada event atau ada sesuatu kegiatan apa gitu, dan itu aku lupa semua, tapi ada satu momen yang aku ingat. Jadi dulu tuh kan aku nggak sering sih, dulu kan SMP aku baperan ya orangnya. Oke. Aku suka ngerasa kayak aku dibully kayak gitu-gitu kan. Ya aku nggak tahu sih bener atau enggaknya aku emang digituin, cuman aku lupa itu momen apa, tapi aku masih inget rasanya. Jadi tuh kamu meluk aku gitu lu dari belakang. Aku tuh lagi nangis. Tapi aku nggak tahu, pasti kamu juga lupa. Tapi aku tuh lupa kenapa, tapi aku masih inget banget rasanya. Anget banget sumpah, kayak lu tuh ngomong ke aku gini, udah Tan, nggak apa-apa yang kayak gitu mas, nggak usah dipikirin gitu. Terus kayak kamu tuh udah baik kok dengan kamu yang kayak gini, kayak gitu. Aku tuh masih inget sampai sekarang. Dan itu tuh kamu bener-bener kayak meluk aku dari samping gitu loh lu. Karena pas aku inget-inget tuh kayak ih gila, rasanya tuh masih ada gitu loh. Kalau nginget itu tuh kayak rasanya tuh masih ada kayak gitu. Masya Allah. Mungkin aku lupa, tapi seingat aku waktu itu lagi nangis, entah kelas 7 atau kelas 9, kayaknya sih kelas 7 deh Kayak kayaknya. tujuh. Kelas 7. Terus itu kejadiannya. Oke. Guys. Masya Allah. Kamu tahu gak sih, semenjak kamu nyebutin kalau aku girl crush ya, ini aku sampai sekarang tuh deg-degan banget, Lara. Serius
serius beneran. Maksudnya Serius? jujur banget ya, even aku pun ada momen di mana kayak, ih pengen deh jadi Lulu gitu loh. Ada momen kayak gitu dan itu tuh kayak, aku yakin gak cuman aku doang gitu loh, karena beneran Masya Allah. Lulu tuh easy going banget coy, kayak dia bisa temenan sama semua orang, terus bisa santai, bisa slow sama semua Masya orang dan Lulu Allah. tuh nggak, take sesuatu personally gitu loh, kayak Lulu tuh orangnya bener-bener ngelihat semuanya dari yang banyak sudut pandang, jadi nggak gampang baper Lulu tuh orangnya Insya kayak Allah, insya Allah. kan, kayak cuek tapi bukan cuek, lebih ke rasional gitu loh kayak, "Ah enggak kali gini-gini, ah enggak kali, udah santai aja nanti kayak gini-gini kok," kayak gitu loh orangnya. Tapi bisa diajak serius gitu. Aku ya yang seinget aku dulu. Oh, oke oke, cukup. Terima kasih banyak. Ini aku bisa melayang kemana tahu nih ntar. Tapi aku yakin kamu masih kayak gitu sih Lu, maksudnya dengan kamu mencoba buat, catching up sama teman-teman kamu, aku merasa, ah Lulu masih se-humble Lulu yang dulu kok, kayak gitu loh aku ngerasanya. Masya Allah. Oke, bentar, bentar. Ini aku benar-benar, sengaja. Oke, aduh, aku gak tahu kayak mau nangis suatu haru parah sih, Masya Allah. Kayak ini aku Parah. benar-benar geter banget. Masya Allah, Tita terima Oke. kasih banyak. Iya, sama-sama, soalnya kita udah lama banget nggak ketemu, gitu. Parah-parah. Ya ampun, Dan oke oke. nggak ada sih, kalau di aku nggak ada memori aku jelek atau gimana soal Lulu tuh, Masya aku rasa nggak Allah. ada sih. Oke. Astaga. Oke. Oke, terima kasih banyak, Masya Allah, Masya Allah. Oke, kalau dari aku ya, iya, Titan tuh aktif banget PMR kan. Terus kamu juga Iya. humble banget sama semua orang, bahkan apalagi reguler kamu juga benar-benar mengayomi. Mungkin karena PMR kan juga banyak yang reguler kan. Aku jahat banget. Iya. Dulu tuh aku jahat banget, bukan jahat, maksudnya kayak aku juga nggak tahu kenapa aku emang maksudnya kayak masih bukan gitu juga, tapi kayak aku juga nggak bisa deket sama anak reguler juga gitu. Mungkin karena juga kan emang nggak begitu banyak temanku yang reguler. Jadi kayak aku ingat banget momen, mungkin semoga Irfan nonton gitu kan. Pas aku kan ketemu, aku bener-bener ngerasa Irfan kan dulu famous banget dong gitu kan. Terus dia juga Iya. kayak ketua semuanya lah bagi aku gitu kan. Terus kayak pas udah di Jerman dia ngubungin aku tuh kayak aku kayak oh seriously gitu, kayak orang terkenal dulu SMP kayak mau deket sama aku itu kayak enggak banget gitu kan. Terus pas pas datang pun aku awal-awal apa namanya ketemu di apa namanya bener-bener ikut waktu itu ikut acara gitu kan di kota lain tapi bareng-bareng sama dia tuh aku kayak masih kayak beneran Van gitu kan. Dulu kan aku sering banget nyebutin kamu kan dulu reguler, aku kan ini RSBI gitu-gitu loh. Tapi kayak aku bukannya membedakan gitu, tapi aku bener-bener kayak nggak percaya aja gitu kayak seorang Irfan itu sih kayak gitu kan. Dan maksudnya Titan bener-bener semuanya gitu kan, masuk kemana-mana gitu kan. Itu kayak Masya Allah banget itu. Oke, terus ya menurut aku juga bener-bener terkenal banget nggak sih? Udah geng-geng yang terkenal gitu loh. Jadi kayak aku kayak, aduh aku tuh gimana gitu kalau misalnya ngeliat Titan. Terus bener-bener keibuan banget. Aku seneng banget bener-bener dewasa gitu Nah, kan. aku tuh nggak ngerti Lu, dari aku SMP, bahkan sampai aku sekarang, image aku tuh terlalu kayak gitu, kayak, "Gila Tan, kamu tuh emak-emak banget tahu, kamu tuh ibu-ibu Gak banget," terus kayak emak ke motherable. iya sama aja. Enggak, maksudnya mama dalam hal baik dan aku jujur aja aku sampai sekarang nggak pernah keberatan sih bilang kayak gitu karena ya alhamdulillah kayak ya kan aku juga nanti bakal jadi seorang ibu ya. Insya Allah, Masya Allah. Kalau misalnya aku punya sifat itu dari awal ya alhamdulillah gitu kan. Bener-bener. Masya Allah. Terus iya kita lanjut yang itu tuh yang rumah Nunik. Nggak tahu kenapa itu kayak aku lumayan terharu. Bukan lumayan, sangat-sangat terharu gitu kan. Kayak literally di rumah kosong. Terus aku ingat banget foto-foto Polaroid itu dipajang pakai tali-tali gitu kan. Iya, iya, Itu iya. Masya Allah banget. Kayak ya ampun aku nggak expect banget gitu kan. Terus juga itu bener-bener apa ya bener literally kayak Masya Allah banget gitu, senengnya banget kayak di situ kan kayak ya ampun teman-teman tuh pada ini ya gitu, pada care. Maksudnya kayak aku kan kayak gak kebayang kayak segitunya nyediain gitu kan. Aku juga waktu kan baru bilang tuh akhir-akhir kan mau ke Bangkok gitu Nah, kan, jadi kayak itu, wow kalau gitu menurut sih. aku ya, Lu, itu tuh kenapa kayak gitu, karena itu tuh mungkin momen kita waktu itu masih SMP, masih kecil kali ya, terus momen pertama kali ditinggal temen yang secara nyata gitu loh, nih temen kita mau pergi nih, terus perginya niatnya untuk sekolah, untuk segala macam gitu. Jadi kayak ada perasaan kayak, enggak kayak kita harus bikin sesuatu deh, kayak, harus ada perpisahan nih, kayak gitu. Mungkin kalau soal SMA kan, SMK kuliah kan udah biasa kan ya Kayak lu wajar hidupnya kayak
ini wajar kan mau nuntut ilmu kemana-mana gitu. Tapi ini posisinya SMP gitu, tiba-tiba dadakan dikabarin mau pindah ke luar negeri, terus kayak gimana nih kita harus ngapain? Kita harus ngapain Masya gitu Allah kan. banget. Ya Iya, ampun. makasih banyak. Terus juga waktu 9E, kamu ini kan ada band yang namanya Teaspoon nggak sih Iya, namanya? sampai sekarang kita masih Hebat banget. Itu kayak aku kalau ngeliatin kayak, ih Masya Allah ya gitu kan. Soalnya aku kan sama sekali nggak ada bakat di seni kan. Jadi kayak kamu seneng punya banget sih gitar ngeliatin. nggak sih lu? Kalau boleh jujur, aku tuh les tapi nggak ada peningkatan, makanya keluar lagi gitu kan. Terus habis itu pas SMA kayak ngeliat teman-teman pas SMA di sana kan emang ya basic juga pasti gitar gitu kan. Terus kayak pengen lagi gitu kan. Join lagi di sana berapa bulan nggak ada progres. Oke, beneran nggak ada bakat ini akhirnya keluar lagi. Soalnya aku seingat aku tuh dulu kamu sama Kice tuh sering ganti-gantian main gitar gitu waktu SMP pas kelas Iya. 9, ya Mm-mm. kan? Ya, tapi nggak segitunya kan. Maksudnya juga Tapi udah ada Ervin dan lain-lain. ya dia mah jago banget lo, udah lah nggak usah diomongin, sumpah jagonya udah nggak ngerti lagi. Dan lu masalah Iya. Tispun, aku tuh juga baru catch up sama anak-anak Tispun lagi tuh kayak tahun-tahun ini, tahun lalu dari Mm-mm. 2020 gitu sejak aku pulang gitu kan. Ya. Dan pertama kali aku diajak hangout lagi tuh aku ngerasa kayak kok awkward ya, takut awkward nanti gimana, bener-bener takut banget gitu loh lu. Iya. Ternyata pas ketemu, demi Allah lu nggak berubah, even Kyleb tuh masih kayak gitu. Aku tuh kayak ya udah akhirnya beneran aku ngerasa ya ampun emang kayak gini ya namanya teman lama, maksudnya Iya mau benar. seberapa tua pun ya memorinya bakal tetap nyangkut gitu, kayak apa yang kita ingat sifatnya bakal tetap nyangkut gitu dan nggak ada yang berubah sih menurut aku. Dan waktu itu aku pernah ngobrol sama mereka kayak segimanapun kita berubah mendewasa, begitu kita ketemu sama orang-orang kita di zaman terdahulu, intinya kita akan kembali lagi ke memori masa itu. Betul Ya, banget. bahkan bahkan sifat kita akan mengikuti kita waktu dulu kayak gitu. Iya. Karena aku ingat banget waktu itu tuh Caleb tuh bener-bener bertingkah yang konyol banget gitu, terus dia bilang, sumpah ya gue tuh kalau nggak sama kalian nggak kayak gini demi apapun, dia ngomong kayak gitu. Dan kayak aku bahkan kayak iya juga ya gitu loh, kayak aku kalau misalnya nggak sama kamu nggak bakal kayak gini mungkin gitu kan, sama teman-teman aku yang lain beda gitu. Bener-bener. Kayak gitu. Bener banget, Masya Allah. Iya, iya, sama-sama. Kayak kalau bisa ketemu anak SD, kayak, oh iya, memori kita SD, dan aku kayak berasa anak SD lagi gitu. Iya banget, Nah, iya kan, pas banget. ketemu kamu, aku literally kayak, oh, kita SMP dulu kayak gini. Iya Emang, sih, emang. iya parah Masya banget. Allah banget. Nah, Masya Allah. Ih, Masya Allah. Aku penasaran goals kita kayak apa sih yang lagi pengen kamu capai istilahnya itu dalam Oh, jangka padahal aku panjang. pengen nanya kamu duluan lah. Oh iya, kamu dulu nanti aku baru jawab, oke? Itu pertanyaan terakhir kan biasa untuk penutup. Oke. Oke. Aku goals-nya untuk sekarang masih memungkinkan untuk lanjut karir kan. Karena S2 aku belum kepikiran gitu kan. Terus juga kalau emang rezekinya nikah gitu kan, mungkin kan maksudnya kan udah mengarah ke sana juga gitu ya. Insya Allah kalau emang udah datang, udah cocok, ayo gitu kan. Tapi ya untuk sekarang ya udah lanjutin apa yang aku kerjain. Terus aku bener-bener ya udah lanjutin apa namanya ngisi waktu kayak podcast gitu, sesuatu yang aku suka dan insya Allah bermanfaat, itu sih yang aku kayak bener-bener harus ada nih sesuatu gitu sih. Jadi karena goals aku bener-bener moto hidup aku tuh kayak bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena kayak aku nggak tahu sampai sekarang pun aku kayak merasa sedikit banget gitu ngasih impact atau apapun gitu. Jadi kayak aku masih kurang. Apalagi aku juga anaknya belum berani melangkah banget kan kayak sesuatu yang wow banget atau apa gitu. Jadi aku benar-benar mulai dari kecil-kecil gitu. Gitu sih. Nah ini loh, dengan fenomena aku jadi interviewer kamu sekarang. Maksudnya dengan fenomena sosial media udah makin banyak Iya. kan, kayak udah ada Mm-mm. IG sekarang, LinkedIn, terus Mm-mm. lain-lain gitu kan. Ada nggak sih kayak apa ya, intinya kayak keharusan kamu untuk mengejar standar sosial orang-orang di luar sana yang seumuran kamu gitu? Pernah Oke. nggak gitu? Aku sendiri enggak gitu kan. Aku juga soalnya emang kata guru SD ku dulu gitu. Biasanya anak kembar itu mau temen yang lain pun sepintar apapun, patokannya pasti cuma sama anak kembar gitu. Dan aku ngerasa itu gitu. Dan alhamdulillah kepuasan aku gitu, aku nggak pernah mikir tentang nilai gitu.
call. Bukannya gitu, maksudnya kayak aku untuk akademis masih biasa aja gitu, bukan sesuatu yang aku kejar juga gitu kan. Jadi untuk karir ke depan apa yang insya Allah aku kerjain gitu, aku suka dan emang insya Allah bermanfaat itu aku pasti jalani gitu. Terus untuk standar sosial di mata orang, alhamdulillah karena di sini di Jerman aku bener-bener ngelihat orang-orang Jerman itu sangat menghargai apapun, sekecil apapun gitu. Itu yang aku kayak wow banget gitu. Cuek, tapi sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar gabung sama orang-orangnya itu gitu, mereka tuh helpful banget. Mereka tuh support apa aja dan nggak sama sekali nggak ngerendahin orang. Itu yang aku amat sangat belajar dan disitulah aku juga menemukan juga kayak pelan-pelan kayak oh iya aku kerjain sesuatu tuh emang untuk diriku gitu untuk apa kepuasan aku insya Allah gitu kan dan emang harus asas kebermanfaatan kan dan insya Allah kayak orang juga punya jalannya masing-masing di situ aku belajar sih jadi alhamdulillah aku nggak ngejar standar sosial yang sekarang mungkin kayak dari luar kayak gimana gitu sih. Apalagi kan sekarang tuh kalau di Indo ya aku ngelihat trennya tuh yang financially stable gitu kan yang orang-orang berlomba-lomba buat saham apa-apa untuk mengejar uang pensiun segala macam gitu. Kalau kamu tuh ada kepikiran gitu nggak sih? Lu kayak aku harus ini nih, misalnya aku harus kerja keras sebagai kuda, pokoknya berdarah-darah agar aku bisa kaya raya sampai kayak segala macam yang standarnya ya itu loh patokannya finance gitu ada nggak sih kamu? Jujur aku pribadi gak ngejar itu. Insya Allah aku istiqomah di situ. Karena nggak tahu kenapa. Aduh, aku mau nangis lagi. Gak apa-apa, kamu ya gak apa-apa. Karena kayak di akhirat nanti kan gak ditanya gitu ke situ gitu kan. Lebih ke kayak ya udah aku juga pengen ada yang doain aku pas udah meninggal gitu kan. Kayak ya udah pengen bareng-bareng gitu kan semuanya. Jadi kayak aku ke situ gitu apa yang aku bisa kasih gitu kan. Aduh. Jadi kayak insya Allah aku gak ke situ. Maksudnya kalau menjadi kaya raya dan bisa bermanfaat pengen banget gitu kan. Nggak tau aku kayak pengen banget gitu orang tuh inget aku juga kayak doain aku gitu karena kan di akhirat aku nggak tahu siapa yang bisa nolong aku gitu kan aku sendiri juga kan nggak tahu gitu aduh itu sih intinya itu aku kayak kamu nangis aku juga nangis kok. Tapi aku merah banget itu kayak satu sisi kayak aku kayak cap juga insya Allah kayak biar teman-teman maksudnya aku who knows gitu kan kita benar-benar nggak tahu doa siapa ini aku di Jerman aja gitu Allah mudahin semua di Bangkok di Jerman kan nggak tahu ya gitu. Iya. Itu sih kayak aku bener-bener kayak apa sih yang aku bisa banggakan itu aku belum banget gitu kalau maksudnya di depan Allah gitu kan itu sih jadi kayak itu aku pengen cuma butuh doa bukan cuma masa itu sesuatu banget kan nggak di doa gitu kan aku juga nggak tahu apa ada orang yang kesel sama aku kan kayak nanti aku dituntut gitu-gitu sih kayak alhamdulillah gitu alhamdulillah aku bisa berpikir ke situ gitu insya Allah istiqomah gitu aku juga kan insya Allah pengen banget gitu meninggalnya husnul khotimah gitu-gitu jadi insya Allah aku ke arah situ gitu kayak apalagi sih yang mau dicari gitu sih itu sih aduh jadi Titan Tapi gak apa itu beneran sih kayak boleh ini harus ditayangin banget ya buat teman-teman kalian di luar sana yang masih ngurusin saham ngurusin gimana pensiun hari tua emang lo bakal hidup sampai tua gitu dong. Jujur aku setuju sama kamu kayak tapi aku masih tahap belajar sih lo sama pasti iya kan gimana sih supaya enggak bukan tergoda tapi kayak ya tergoda ke arah situ gitu kan kan itu kan duniawi banget soalnya ya lo ya ya pasti dan ya Allah yang ditawarin di dunia tuh beneran serba enak maksudnya kayak kamu mau nggak nanti punya anak sekolah di internasional kamu mau nggak nanti orang tuanya bisa minta apa aja kamu bisa kasih kamu mau nggak punya rumah yang gede kamu mau nggak nanti bersantai di masa tua gitu kan semua orang tuh ngejar di taraf itu gitu tapi tuh jujur aku semakin kesini tuh semakin capek buat mikirin itu gitu maksudnya kayak kalau misalnya aku kerja sampai mati-matian kayak gitu terus aku meninggal nanti jadi apa gitu maksudnya ya udah aja gitu kan dikubur terus gimana gitu loh terus sedangkan aku jujur belum punya bekal banyak gitu kan untuk ngadepin nanti gitu kan aku nggak takut mati jujur tapi aku takut dosanya iya sama lah pasti ya kan lu kayak itu sih yang aku juga lagi belajar banget supaya nggak apa ya nggak melulu untuk standar sosial segala macam gitu makanya
aku sekarang kalau fokus Mhm. aku tuh, ya itu yang balik tadi aku di awal, aku fokus sama keluarga dulu karena Mhm. ya itu aku belum ngasih banyak ke orang tua aku, maksudnya, ya nggak pengen jadi anak kurang ajar lah yang 5 tahun kemarin Iya. bersenang-senang di luar gitu kan, terus, masa balik ujuk-ujuk tiba-tiba aku mau merantau lagi gitu kan, di saat aku punya kesempatan gitu kan, sedangkan di luar sana mungkin termasuk kamu atau yang lain gitu kan, kecil banget kesempatan untuk kembali ke Indonesia atau balik ke orang tua gitu kan, sedangkan aku yang ada kesempatan banyak, masa iya sih aku pengen lari lagi ya walaupun tahu, kondisi di rumah atau kondisi orang tua kan nggak selamanya enak ya, apalagi kalau misalnya semakin tua kan kadang-kadang namanya orang tua kan balik lagi kan ya lo ya Iya. ke kayak Iya. kayak kayak anak kecil lagi gitu kan, jadi, banyak permintaan, banyak yang harus diturutin gitu loh. Tapi kayak, ya aku ngerasanya kayak, ya udahlah ini, sebagai ladang ladang ibadah aku insya Allah kayak gitu loh. Jadi kayak, kalau banyak banget lu yang nanya kayak, "Lo nggak apa-apa Tan jadi pengangguran? Lo nggak apa-apa jadi pengangguran? Terus, lo ngapain 5 tahun sekolah jauh-jauh ujung-ujungnya jadi pengangguran?" Gitu loh. Tapi aku balik lagi mikir, ya udah secara financially gitu emang aku nganggur gitu kan, ekonominya misalnya nggak ada pemasukan segala macam, cuman ya udah emang ini keputusan aku buat, ya itu nabung nabung ibadah sama orang tua aku kayak gitu loh, sama kayak, ya ngelayanin orang tua aku sepuas yang aku bisa gitu loh. Ya insya Allah kalau misalnya nanti memang dikasih kerjaan yang nggak harus meninggalkan mereka, ya akan aku kerjakan karena kan aku perempuan, nantinya juga aku kan berbakti sama suami aku kan, aku Iya. mikirnya gitu loh. Kayak kapan lagi waktu yang bisa aku bisa aku kasih gitu ke orang tua aku kayak gitu. Bener banget Terus sih. ya, iya jadi kayak aku nggak pengen sih kayak standar ekonomi, ya udah gitu kan, ya udah iya kaya iya gitu kan, cuman ya terus apa kayak gitu, terus oke punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, ya terus apa gitu loh, Iya. nggak pengen ke arah sana, lebih ke itu lu emang dari awal ya sama, pengen bermanfaat gitu buat Iya. orang. Bener banget. Alhamdulillah kita satu visi, aku kayak ya ampun aku tuh ngerasa kayak ya aku mendapatkan orang yang ada di pihak aku lagi nih. Masya Allah, iya Masya Allah banget. Ya aku juga nggak mau nyusahin orang gitu juga. Maksudnya insya Allah kayak jangan sampai gitu nyusahin orang. Jadi emang kenapa enggak gitu kan, kayak juga, sedekah juga kan, who knows gitu kan. Gitu sih, Ya, bismillah. tapi kan balik lagi loh, masa kayak kayak miskin segala macam itu kan sebenarnya Iya, rezeki kan. genau, rezeki pasti. Oh, kan kayak ya udah yang penting kita berusaha aja gitu. Maksudnya kayak Benar, kalau Allah masih menghendaki kita hidup, mau berapapun masih hidup kok sebenarnya gitu nggak sih? betul. Masih Rezeki kan cukup yang ngatur-ngatur kok. kita. Iya, benar, benar, benar. Itu sih. Ih, Masya Allah, Titan. Terima kasih loh, ini bikin aku mewek depan kamera. Aduh. Sama-sama kok. Aku Masya Allah. senang juga maksudnya jadi ada teman berbagi insight baru walaupun kita jauh terus kayak berbelas-belas tahun lah ketemu, tapi ternyata begitu kita ketemu kita tetap satu pikiran, tetap satu visi Benar, gitu, tetap benar. tetap alhamdulillah. Jujur aku terharu banget, pengen nangis banget karena senang, maksudnya kayak nggak banyak teman-teman aku yang mengingatkan aku untuk tetap ada di jalan yang benar dan ngejar ngejar surga gitu loh. Terus kayak terus aku ketemu kamu yang aduh aku yang mau nangis ya. Aku ketemu kamu yang kita jauh, kita juga waktunya terbentang lama, tapi ternyata ya udah gitu, maksudnya kayak ya Allah menghendaki untuk kita ketemu gitu. Iya, benar, benar banget sih. Ya kan, kayak nunjukin nih masih ada kok orang yang mau sama-sama ke surga sama kamu kayak gitu loh. Insya Allah. Kalau Titan di surga nggak ngeliat aku, tolong tarik aku ya. Sama-sama, kita saling menarik aja lah. Mm-mm. Ah, oke. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, Titan, terima kasih banyak loh. Ini amat sangat deep sih kali ini. Parah. Aku nggak nyangka bakal sedip ini. Karena Oke. Mm. karena jarang nggak sih lo orang yang bisa diajak ngobrol soal ini maksudnya. Bener banget satu visi gitu kan. Terus juga kita insya Allah kayak bener-bener belajar terus gitu kan sampai meninggal dan emang pengen jadi yang lebih baik terus kan. Lebih baik di mata Allah insya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk waktunya, sharingnya, semua cerita-ceritanya. Oh, ini aku Wah, bener-bener sama-sama nangis kita hari ini, guys. Oh, oke. Semoga kita ke depannya juga stay in contact. Iya. Keep in touch terus, insya Allah saling mengingatkan juga.
Wah, Masya Allah, mohon maaf lahir batin, Titan. Sama, Lulu sehat-sehat terus ya, terus Heeh, kayak kamu juga. pasti pasti bisa sukses di sana, amin. Insya Karena Allah kamu juga. niatnya Lulu tuh baik, guys. Insya Lulu Allah, tuh Masya Allah kamu sekolah, juga. buat sekolah baik, niatnya buat kerja baik, bahkan kayak landasan Lulu buat hidup tuh udah kayak baik gitu. Jadi kayak Insya Allah ya akan diketemuin sama orang-orang baik juga, lingkungan yang Insya baik Allah, juga, dan amin. Kamu juga. jalannya juga dipermudah. Kalaupun kalau Amin. misalnya ada jalan yang sulit, pasti sebenarnya buat ngebuat Lulu berproses jadi lebih baik lagi. Benar-benar. Doain aku juga ya, Lu. Iya, insya Allah. Semua yang terbaik untuk Titan. Semoga doa-doa yang kamu panjatin juga kembali ke Titan dan keluarga. Amin, 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 amin. amin. Oke, stay safe dan healthy juga di sana. Sama-sama Lulu juga. Kasih banyak. Assalamualaikum. Salam.